belum di kampus, mungkin butuh waktu ya nanti untuk join, nggak apa-apa. Kita mau lanjutkan ya materi perkuliahan kita hari ini. Ini teman-teman ada yang sudah di kelas? Nggak ada. Sudah, Bu. Oh, udah di kelas. Udah, Bu. Oke, siap. Eh, kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita ya, tentang proses mining metodologi. Kemarin teman-teman sudah berkenalan gitu dengan proses mining. Jadi mestinya apa itu proses mining kita sudah pahami bersama. Nah, sekarang kita mau melihat sedikit lebih konseptual gitu ya tentang metodologi apa yang biasanya orang gunakan kalau mau menerapkan proses mining. Ada beberapa metodologi yang nanti kita akan lihat. Pertama adalah metodologi awal sebelum proses mining ini mulai dicetuskan oleh Van der Aalst kemarin ya. Dua yang kita mau lihat adalah BRIPS-DM dan Business Process Analysis. Lalu pada saat Van der Aalst mencetuskan proses mining, dia menerbitkan paper tentang L-star life cycle model. Jadi kalau mau yang sangat mendasar, sangat basic tentang metodologi untuk penerapan proses mining, biasanya orang akan menggunakan L-star life cycle. Tapi L-star ini juga ada kekurangannya, yaitu masih menunjukkan tahap-tahap secara linear atau sekuensial. Sedangkan nyatanya pada saat kita menganalisis data dengan pendekatan proses mining itu tidak selalu sekuensial gitu ya. Bisa jadi ada tahap-tahap yang perlu diulang, perlu dilakukan secara iteratif, maka dikembangkan lagi oleh Van der Aalst menjadi Process Mining Project Methodology atau PM Square. Di sini sudah mulai ada karakteristik tentang iteratifnya begitu ya, menganalisis proses mining. Tahap mana yang biasanya dilakukan secara iteratif itu muncul dalam PM Square. Lalu nanti kita akan melihat juga dua metodologi lainnya, yaitu Question Driven Methodology dan juga Clear Path Method. Nah, sebetulnya metodologi lainnya ini ada banyak juga gitu ya, tidak hanya dua ini. Tapi sebetulnya kalau teman-teman sudah memahami L-star life cycle dan juga PM Square, metodologi lain itu mengembangkan dari salah satu dari dua metodologi ini. Sorry ada yang bocor tuh siapa? Oke, sudah ya. Nah, kebanyakan gitu ya, mengembangkan L-star life cycle atau mengembangkan PM Square. Jadi kalau teman-teman sudah memahami dua ini, nanti kalau baca metodologi yang lain itu bisa membayangkan bahwa metodologi yang baru ini sebetulnya akarnya adalah PM Square atau akarnya adalah L-star life cycle. Oke, kita mulai langsung ya. Yang pertama adalah metodologi CRISP-DM. CRISP-DM ini metodologi mendasar yang berakarnya dari data mining gitu ya. Kalau teman-teman mengolah data, kemudian mau menganalisis dan mendapatkan informasi dari data itu, maka tahap-tahap ini berlaku general sebetulnya. Di awal kita perlu memahami dari sisi bisnisnya dulu. Konteks dari data yang kita punya ini apa gitu ya, ini data tentang apa gitu. Kemudian tahap-tahap umumnya seperti apa sebelum kita melihat ke datanya. Kalau itu sudah dilakukan, barulah biasanya kita melakukan data understanding. Nah, business understanding dan data understanding ini biasanya mau tidak mau dilakukan secara bersamaan atau bolak-balik gitu ya, tergantung dari kebutuhan kita. Memahami prosesnya, terus lihat data, bisa jadi butuh balik lagi ke pemahaman bisnis dan seterusnya. Di situ harapannya setelah tahap data understanding ini, maka kita sudah bisa tahu secara bisnis apa yang terjadi dalam prosesnya, kemudian data apa yang kita miliki, dikumpulkannya kapan, karakteristik datanya seperti apa. Ada kendala apa di dalam datanya, misalnya ada
banyak data yang kosong, data yang hilang, itu kenapa, itu kita juga perlu pahami di tahap ini. Kalau sudah paham betul tentang bisnis dan tentang datanya, maka kita perlu mempersiapkan data supaya siap untuk analisis lebih lanjut dengan proses mining ataupun dengan metode analisis data yang lainnya. Kita pilih data yang sesuai, kemudian dibersihkan, kalau perlu digabungkan dengan data yang lain. Terus kita transformasi, mungkin ada format-format data yang perlu diubah, perlu dirapikan, dan seterusnya. Sampai kita dapatkan data yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Dari situ nanti kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu di sini disebutnya modeling gitu ya, tapi sebetulnya berarti penerapan metode analisis apapun. Bisa jadi kita memodelkan, bisa jadi kita mengenali pola, bisa jadi kita proses discovery dan conformance checking gitu ya. Itu di tahap modeling ini. Yang kita lakukan ya, kita pakai datanya, kemudian kita analisis dengan metode yang kita pilih. Lalu tahap berikutnya kita melakukan evaluasi. Evaluasi ini untuk menilai apakah proses yang berjalan untuk mengevaluasi data tadi itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Kalau kita sudah punya proses model ya istilahnya kemarin, hasil dari proses discovery, maka kita perlu melihat apakah model yang dibangun ini sudah sesuai dengan kebutuhan analisis kita, dengan tujuan bisnisnya apa. Lalu kalau sudah, hasil evaluasi ini bisa jadi menghasilkan kesimpulan bahwa udah sesuai, sudah menjawab tujuan penelitian gitu ya. Berarti kita akan masuk ke tahap deployment. Tapi kalau ternyata hasil evaluasinya bilang belum sesuai dengan kebutuhan bisnis, maka kita akan balik ke tahap business understanding. Oke, ini Krips DM. Secara umum, teman-teman mau mengolah data apapun dengan pendekatan analisis yang manapun, nggak cuma proses mining ya, mau machine learning, mau yang lainnya, itu juga akan melalui tahap-tahap ini. Ini sangat mendasar. Lalu yang kedua yang kita mau pelajari adalah L-Star Lifecycle Model. Ini model yang dicetuskan oleh Van der Aalst di awal mula dia mencetuskan proses mining. Jadi kalau di L-Star Lifecycle yang kita lakukan pertama itu adalah merencanakan dan memberikan justifikasi. Kenapa kok kita perlu melakukan analisis ini? Kenapa kok saya perlu mengolah data ini? Kenapa kok saya perlu menerapkan proses mining untuk menganalisis data ini? Lalu kita lakukan perencanaan. Di sini macam-macam yang dilakukan ya. Biasanya kita kontak pemilik datanya, pemilik prosesnya untuk mengenali, mendengarkan cerita, begitu ya, mengidentifikasi proses bisnis yang berjalan seperti apa, datanya ini, penjelasannya bagaimana gitu ya. Lalu kita tentukan orang-orang yang kita miliki untuk menganalisis data ini sudah cukup atau belum. Saya perlu nambah tim atau tidak gitu ya. Itu ada di stage 0, yaitu planning and justify. Lalu kalau itu sudah, maka kita akan masuk ke stage 1, yaitu ekstrak. Udah bisa memastikan nih kita mau ngapain, tujuannya apa, datanya dapat dari mana gitu ya. Lalu kita ekstraksi datanya. Nah, kenapa ada tahap ini? Karena biasanya data itu tersimpannya dalam sistem, dalam basis data, dalam data warehouse itu ya, di sumber-sumber yang butuh diekstrak dulu. Gitu. Makanya kita ekstrak, yang mau diekstrak apa? Ada data historisnya, kemudian handmade modelnya kalau ada gitu ya. Kemarin contoh kita adalah registrasi mahasiswa gitu ya. Berarti historical datanya ya event log tentang registrasi mahasiswa. Handmade modelsnya mungkin bisa kita dapatkan dari panduan atau prosedur registrasi mahasiswa. Ingat, handmade model ini adalah apa yang orang harapkan atau expected model gitu ya dari proses yang kita analisis. Bayangannya si pemilik proses itu pengennya registrasi mahasiswa seperti apa gitu. Tahap-tahapnya apa aja, urutannya seperti apa.
Kemudian ada objectives atau KPI. Ini untuk menandai atau menentukan indikator apa yang menyatakan bahwa proses ini berjalan dengan baik dan benar atau berhasil gitu ya. Kalau kita nggak punya KPI, tidak punya indikator penentu keberhasilannya tadi, maka sebetulnya prosesnya berjalan seperti apapun ya udah aja bagus gitu. Tapi nggak gitu kan ya di dunia nyata ya, di organisasi, di perusahaan, di industri, di universitas pun juga pasti ada indikator-indikator yang menunjukkan keberhasilan proses. Makanya kita perlu mengumpulkan KPI-nya juga. Dan yang keempat yang kita ekstrak adalah pertanyaan. Pertanyaan tentang proses, tentang data yang kita miliki gitu. Kalau datanya adalah registrasi mahasiswa, maka pertanyaannya bisa jadi apa nih? Berapa lama sih rata-rata mahasiswa menyelesaikan proses registrasi gitu ya? Tahap di dalamnya ada apa saja gitu. Tahap mana sih yang bikin registrasinya lama gitu ya? Terus tahap mana yang seringkali error atau tertunda gitu. Itu jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita pegang untuk dijawab di tahap-tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu stage 2 itu adalah pembuatan control flow model. Control flow modelnya adalah model yang kemarin kita kenal itu, proses model ya, atau proses map. Itu adalah model aliran kontrol gitu, artinya ya tahap-tahap dalam proses yang harus dilalui dari awal sampai akhir proses. Kemudian kita hubungkan event log-nya. Jadi di bawahnya luarannya adalah control flow model dan event log. Lalu tahap 3-nya, ini saya bisa coret-coret bentar. Di stage 3, kita akan membuat model proses yang terintegrasi dengan event log-nya ya. Jadi tadi udah punya model di sini, sudah punya event log. Lalu yang kita lakukan di tahap 3 ini adalah mengintegrasikan ini. Berarti kita melakukan conformance checking, kemudian kita melakukan simulasi, melakukan replay gitu ya. Memastikan bahwa model proses kita itu sudah mewakili kondisi real di lapangan yang muncul dalam event log. Oke, kalau ini sudah, maka kita akan punya event log, proses model, lalu kita bisa bandingkan dengan data tambahan dari current data ini untuk memberikan masukan pada sistem yang berjalan. Setelah punya nih proses model, udah dicocokin sama event log-nya, lalu yang kita lakukan adalah cocokkan dengan current data. Karena bisa jadi tahap dari stage 0 sampai ke stage 3 ini kita lakukan mungkin butuh waktu katakanlah 2 minggu gitu ya. Dalam 2 minggu itu ada data tambahan yang muncul kan ya, karena proses dalam organisasi kan jalan terus gitu. Nah ini maka kita akan tambahkan sebagai bahan untuk dianalisis dan jadi masukan rekomendasi untuk perbaikan sistemnya. Oke. Lalu kalau kita lihat ke samping, pada saat kita punya luaran dari stage 2 tadi, control flow model, kita akan berusaha menginterpretasikannya. Begitu juga proses model yang sudah terintegrasi ya, kita akan interpretasikan. Kemudian tujuan untuk menginterpretasikannya ini adalah untuk merekomendasikan apakah ada kebutuhan redesign sistem, apakah ada bagian dari sistem yang perlu di-adjust, apakah ada yang perlu diintervensi gitu ya, untuk bisa memperbaiki proses, apakah ada jenis-jenis support lain yang dibutuhkan gitu. Dan ini mengacunya atau menjawab KPI tadi. Kalau misalnya dibilang registrasi mahasiswa itu dibilang berhasil kalau rata-rata penyelesaiannya adalah 3 hari misalnya gitu ya. Maka kita akan interpretasikan model yang kita miliki, lalu kalau ternyata nggak 3 hari nih, ternyata masih rata-ratanya 5 hari, maka apakah ada yang perlu kita redesign dari sistem? Apakah ada yang perlu di-adjust? Apakah ada yang perlu dilakukan untuk mendukung si sistemnya supaya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target penyelesaian 3 hari tadi.
Oke, nah ini detailnya ya. Detailnya tahap pertama, tahap 0, stage 0 itu adalah perencanaan dan justifikasi. Di sini kita bisa juga membedakan analisis data dalam proses mining itu dalam 3 jenis. Ada data driven, question driven, dan juga goal driven. Data driven itu berarti saya punya datanya, kemudian saya mau analisis apapun yang bisa saya dapatkan dari data ini. Lalu yang kedua adalah question driven. Question driven ini berarti tadi berangkatnya atau berawalnya adalah dari pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan di tahap planning and justification tadi. Kalau misalnya ada 3 pertanyaan, maka kita lakukan banyak hal dalam menganalisis untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Kalau pertanyaannya tadi, contohnya adalah berapa sih rata-rata penyelesaian registrasi mahasiswa? Maka kita akan lihat masing-masing case ID, masih ingat ya? Case ID, terus kita akan lihat waktu mulai sampai waktu selesainya dari masing-masing case ID tadi. Lalu kita hitung durasinya berapa lama. Lalu kalau ada pertanyaan tentang tahap mana yang butuh waktu paling panjang, berarti dari model proses yang kita miliki, kita akan kenali mana sih aktivitas yang durasinya panjang. Lalu kalau ada pertanyaan tentang aktivitas apa yang menghambat aktivitas lainnya, itu juga kita bisa dapatkannya dari model proses yang sudah kita hasilkan di proses discovery. Lalu yang ketiga adalah goal driven. Ini mirip dengan question driven, tapi bisa jadi goals-nya atau tujuannya itu tidak dalam bentuk pertanyaan, misalnya mau memperbaiki sistem. Ini lagi tahap perbaikan sistem. Jadi tujuannya adalah perbaikan sistem registrasi, katakanlah gitu ya. Lalu kita menganalisis data event log selama ini untuk bisa melihat potensi perbaikan sistem registrasi. Itu tahap 0. Kemudian tahap satunya adalah ekstraksi data. Bisa berupa event log, model proses, maupun tujuan organisasi, pertanyaan penelitian gitu ya. Yang kita ekstrak tidak hanya event log-nya ya teman-teman, tapi juga model proses yang sudah ada, prosedur, terus tujuan organisasi, pertanyaan penelitian gitu ya, untuk melengkapi analisis kita tadi. Lalu kalau sudah masuk ke tahap yang ketiga, yaitu membuat model control flow dan kaitkan dengan event log gitu ya. Di sini kita melakukan proses discovery. Lalu ingat kalau kita punya event log, kerangkanya kayak yang di kanan atas ini ya. Kanan atas ini. Pertama kita harus paham atau dapatkan proses apa yang kita mau analisis. Kalau sudah punya prosesnya, lalu pastikan proses ini ada banyak case-nya nggak? Satu proses banyak case. Kalau proses hanya berjalan satu kali, cuma ada satu case ID di dalam data teman-teman, ya kita nggak akan dapatkan apa-apa gitu ya. Kita hanya akan dapatkan satu jalur linear untuk satu case ID tersebut, tapi tidak mendapat gambaran proses secara utuh. Maka syarat utamanya itu ya, punya proses, kemudian pastikan ada banyak case dalam proses tersebut. Kalau ini sudah, kita coba kenali juga apakah dalam satu proses ini ada banyak activity di dalamnya. Apakah ada banyak tahapan di dalamnya. Kalaupun case-nya banyak, tapi activity-nya ternyata cuma 1 atau 2 gitu ya, yang nggak akan kemana-mana analisis proses mining kita gitu ya. Pastikan ada banyak. Lalu dari masing-masing activity ini juga pastikan ada banyak activity instance. Activity instance ini adalah event gitu ya, yang kita biasanya sebut sebagai event, yaitu activity yang berkaitan dengan case tertentu. Jadi kemarin contohnya tahap registrasi itu adalah apa aja? Input mata kuliah gitu ya. Terus dilanjutkan dengan ini contoh ya. Lanjutkan dengan apa kemarin? Masih si dosen wali ya. Terus lanjutannya apa? Misalnya bayar gitu, pembayaran.
Terus habis itu cetak KSM. Nah, misalnya ada 4 tahapan ini, gitu ya. Masing-masing tahap ini, 4 kata-kata ini ya, input mata kuliah, ACC dosen wali, bayar, cetak KSM, ini adalah activity. Kalau teman-teman ingat event log, dia ada di kolom activity juga kan ya, si 4 tahapan ini gitu. Tapi begitu satu activity itu berjalan berkaitan dengan case tertentu, begitu saya punya event log dengan case ID 1, terus activity-nya adalah input MK, terus ada timestamp-nya ya kemarin ya, timestamp, misalnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2026, jam berapa? Jam 9.00 saya gitu ya. Begitu ini jadi satu baris kayak gini, berarti ini adalah event, benar-benar kejadian gitu ya. Nah, satu kejadian, dan kita akan sebutnya sebagai activity instance. Kemudian di sini, maka dia kriteria case, activity instance, itu akan membentuk event. Event punya atribut. Atributnya bisa ini, ada activity name, ada timestamp, ada position, bisa ditambahin dengan data-data lain yang kita butuhkan untuk analisis. Begitu juga si case ya, case tadi juga punya atribut. Case itu kan berarti ini nih, contohnya ini adalah mahasiswa kan, mahasiswa ID 1 gitu. Mahasiswa juga punya atribut sendiri, bisa case ID, description, bisa juga data-data lainnya. Dia tingkat berapa, di kelas mana, laki-laki atau perempuan, terus apa lagi, sudah lunas belum pembayarannya, misalnya gitu ya, itu semua melekat ke case atribut. Melekat ke case, jadi case atribut. Kalau kita sudah punya proses model, sudah melakukan proses discovery, maka kita bisa menggunakan proses model tadi untuk menjawab pertanyaan tentang proses, menginisiasi perubahan proses, melakukan penyesuaian, atau intervensi dengan analisis yang lebih mendalam. Lalu masih di Astra Cycle juga tahap 3 ya. Stage 3-nya adalah membuat model yang terintegrasi. Terintegrasi di sini berarti kita replay event log yang kita miliki ke proses model tersebut. Bisa jadi kita menambah data gitu ya, data tambahan berupa perspektif organisasi, perspektif kasus, perspektif waktu. Nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan berikutnya, tapi kurang lebih ya, setelah saya punya proses model, saya bisa menganalisis nih dari sisi organisasi, dari sisi kalau teman-teman bayangkan struktur organisasi, kita bisa kenali kan bahwa yang terlibat dalam proses ini ternyata orang-orang dari bagian yang berbeda dalam struktur. Bisa jadi tadi ada dosen yang berangkat atau posisinya ada di prodi, kemudian ada mahasiswa, kemudian ada yang tadi manisih nih ya, input mata kuliah terutama adalah mahasiswa. ACC dosen wali berarti dosen pelakunya. Pembayaran berarti yang terlibat bagian keuangan, gitu ya. Cetak KSM bagian administrasi akademik gitu ya. Nah, ini nih yang kita bisa analisis dari sisi organisasi, dari perspektif organisasi. Lalu kita bisa tanya lebih lanjut gitu ya. Yang bisa melakukan ACC dosen wali itu apakah dosen aja atau bisa jadi ada kaprodi gitu ya. Bisa jadi ada petugas prodi, admin prodi. Berarti ada alternatifnya kan. Yang bisa ngecek keuangan, apakah bagian keuangan aja? Misalnya iya. Yang bisa cetak KSM ada apakah admin saja, administrasi akademik aja, atau ada pihak yang lain, misalnya kaprodi tetap bisa, dosen bisa, mahasiswa bisa gitu ya. Nah, berarti ada banyak alternatif dari sisi organisasi, dari perspektif organisasi. Dari perspektif kasus, kemarin sempat kita contohin. Bisa jadi ada case yang sudah bayar paket dari awal gitu ya, misalnya bayar untuk 4 tahun ke depan, misalnya mahasiswa internasional gitu ya. Berarti kita akan bedakan alur
registrasinya ini, mungkin dia udah nggak perlu lagi melakukan tahap pembayaran karena sudah terbayar sebelumnya. Terus yang terlambat registrasi misalnya, pembayaran tetap harus, tapi cetak KSM misalnya nggak bisa, harus sama dosennya aja gitu. Itu contoh-contoh variasi dari sisi kasus. Yang terakhir dari perspektif waktu. Nah, kita akan lihat, oh ternyata misalnya input mata kuliah itu sama mahasiswa biasanya selesai dalam 1 hari. ACC dosen wali 1 sampai 3 hari misalnya gitu ya. Misalnya baru ngecek di hari ketiga. Misalnya. Terus pembayaran, pengecekan keuangan bisa 1 sampai 5 hari misalnya gitu ya. Nah, ini akan membantu kita untuk menganalisis lebih lanjut apakah tahap-tahap yang dilakukan itu sudah baik dari sisi waktu. Lalu tahap yang keempat adalah dukungan operasional. Kalau kita sudah punya proses model gitu ya, maka yang kita bisa lakukan berikutnya adalah kita bisa mendeteksi apa yang salah, apa yang perlu ditingkatkan dari model proses yang kita miliki. Yang kedua, kita bisa memprediksi. Oke, kalau begitu durasi registrasi 2 minggu itu cukup atau enggak? Apakah ada kondisi di mana mahasiswa tidak bisa menyelesaikan tahap-tahap registrasi dalam 2 minggu gitu ya? Jadi misalnya 1 hari tambah 3 hari maksimalnya gitu ya, 4 hari tambah 5 hari udah 9 hari. Kalau ini hari kerja berarti sudah lebih dari 1 minggu gitu ya. 2 minggu cukup atau enggak itu harus diprediksikan. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasinya tadi contohnya kita tahu ada tahap-tahap yang pilihan ternyata gitu ya, tergantung kondisi atau case tertentu. Maka kita perlu memastikan bahwa sistemnya bisa memenuhi kebutuhan tadi gitu. Kalau mahasiswanya sudah bayar di awal, misalnya maka tahap pembayaran tidak perlu lagi dicek di tahap registrasi semester itu. Oke. Nah ini ya, proses mining dalam menyediakan dukungan operasional itu sangat tergantung pada arsitektur teknologi informasi di organisasi, termasuk juga kualitas datanya. Kualitas datanya ya berarti ada kelengkapan, terus valid atau tidak, dan seterusnya ya, macam-macam. Oke, nah ini ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan untuk kita pada saat melakukan analisis proses mining. Pertama, yang kita harus perhatikan sekali adalah event data. Kalau event datanya aja tidak jelas, tidak bersih, tidak valid, maka effort utama kita adalah membersihkan dan merapikan event data tadi. Pastikan sampai dia sangat baik kualitasnya untuk bisa dianalisis di tahap-tahap berikutnya. Yang kedua, ekstraksi itu harus berdasarkan pertanyaan apa yang mau dijawab. Jadi bayangkan kalau teman-teman punya basis data gitu ya, relasional, datanya banyak, sekali tabelnya banyak, kolom-kolomnya banyak gitu kan. Apakah semuanya kita butuhkan untuk proses mining? Mungkin tidak gitu ya. Yang utama kemarin kita sudah belajar bahwa ada komponen awalnya adalah apa aja? This ID, terus activity, terus kedengeran tadi timestamp betul ya. Timestamp ini yang utama. Tapi apakah 3 ini aja cukup? Nah, ini tergantung dari pertanyaannya tadi. Kalau ada pertanyaan tentang ada nggak dosen wali yang sangat atau iya, yang sangat cepat meng-ACC mahasiswanya, semuanya selesai dalam 1 hari. Atau ada nggak dosen wali yang lambat meng-ACC, pasti dia butuh lebih dari 3 hari gitu. Kalau butuh ini, ada pertanyaan itu, berarti kita butuh kolom tambahan yaitu kode dosen atau ID dosen gitu ya, ID dosen. Nah, makanya kita perlu menentukan pertanyaannya dari awal supaya ekstraksi kita terarah gitu ya, terarah dengan pertanyaannya tadi.
Oke, kemudian yang ketiga adalah tentang concurrency, choice, dan other basic control construct. Ini harus bisa didukung. Jadi, kalau teman-teman milih algoritma proses discovery pada waktu melakukan proses discovery, pastikan algoritmanya cukup baik untuk bisa memenuhi kebutuhan kita menangkap ini nih. Ada concurrency, itu berarti dua aktivitas yang berjalan bersamaan. Choice berarti pencabangan ya, pencabangan pilihan. Atau basic control flow yang lainnya. Ini pastikan si algoritmanya ini bisa menggambarkan apa aja. Misalnya dia bisa menggambarkan concurrency, tapi nggak bisa choice gitu ya. Kalau data kita, proses yang kita analisis memang tidak ada choice, ya nggak masalah. Dia tetap bisa digunakan dengan baik si algoritma ini. Kalau tidak, maka tidak akan bisa menggambarkan model kita dengan lengkap. Oke. Terus yang keempat, event itu harus bisa dihubungkan dengan model-model elemen. Ini berkaitan si 3 dan 4 ini gitu ya. Artinya, kalau algoritmanya baik, bisa menggambarkan elemen-elemen model dengan lengkap, maka event log kita akan terwakili oleh si modelnya. Tapi kalau ada karakteristik yang tidak bisa dikenali di dalam model, ya akan kelewat gitu ya, tidak akan terwakili dalam model. Terus model itu adalah abstraksi realitas yang sesuai dengan kebutuhan kita, dengan tujuan kita tadi. Jadi begitu kita punya model, harusnya kita bisa bilang bahwa ini adalah representasi dari kondisi di lapangan gitu. Karena kita bikin modelnya kan dari event log ya. Event log dari mana? Dari catatan pelaksanaan proses, dari catatan events yang real terjadi di lapangan. Lalu yang keenam, proses mining itu harus menjadi proses yang berkelanjutan. Artinya kalau organisasi atau perusahaan ya serius melakukan proses mining, maka nggak bisa cuma satu kali aja, satu kali jalan keluar hasil, terus diterima selesai gitu ya. Bukan itu, harusnya dilakukan secara kontinus. Artinya tadi bahkan yang di awal ini nih, di sini itu kan pada saat kita selesai melakukan tahapan ini, stage 0 sampai 4, kita berharap ada current data yang bisa kita tambahkan, yang bisa kita analisis gitu ya, untuk memperkaya operational support-nya. Maka di prinsip yang keenam ini juga begitu. Proses mining itu harusnya continuous. Begitu selesai dapat hasil, kita kembalikan ke pertanyaan awal, terjawab nggak, muncul pertanyaan baru atau enggak gitu ya. Nah, ini masalahnya ada banyak tantangan pada saat kita melakukan analisis proses mining. Pertama, kata yang pertama sekali di sini adalah menemukan. Menemukan event data itu juga tantangan yang cukup besar karena umumnya organisasi tidak menyimpan event data secara langsung gitu ya, kecuali organisasi-organisasi yang sudah aware terhadap proses itu, maka sistem informasinya akan dibangun berdasarkan proses, atau kita sebutnya proses aware information system. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang sudah aware terhadap proses itu akan membangunnya proses aware information system. Sistem informasinya sudah sadar terhadap proses. Kalau belum, maka event data ini seringkali terkubur atau ada di dalam database, di dalam data warehouse, di dalam log system gitu ya. Tidak secara langsung dikenali sebagai event data. Tapi ada sebetulnya, hanya tadi kesimpannya dalam bentuk yang berbeda. Kalau ternyata ada, maka kita bisa jadi butuh merging, butuh cleaning, sampai event datanya benar-benar jadi event log yang bisa kita analisis dengan proses mining. Tantangan yang kedua adalah event logs-nya bisa jadi sangat kompleks, terus karakteristiknya sangat beragam. Nah, ini terutama kebanyakan terjadi pada sistem yang dibangun in-house gitu ya, dibangun sendiri oleh organisasi, oleh perusahaan, kemudian berkembang dari waktu ke waktu. Ada kebutuhan lagi, tambahin.
ada aturan yang berubah, diganti gitu-gitu kan. Lama-lama si event log-nya itu makin kompleks, lalu karakteristiknya sangat beragam. Yang ketiga, tantangannya adalah membangun atau membuat benchmark yang representatif. Kenapa? Karena setiap perusahaan bisa jadi punya kebijakan, punya perkembangan, punya prosedur yang beda-beda gitu. Jadi kalau kita mau benchmark, mau membandingkan satu sama lain bisa jadi tidak setara. Contohnya tentang data apa ya kemarin proses apa ya? Proses treatment pasien ya, treatment pasien di satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain eh, bisa jadi memang sangat berbeda satu sama lain karena prosedurnya beda-beda, terus secara struktur, pembagian departemen, pembagian unit itu mungkin beda-beda. Terus siapa yang boleh melakukan treatment A, boleh melakukan treatment B, mungkin beda-beda gitu ya, tergantung dari kemampuan orang-orang yang ada di rumah sakit itu gitu. Mungkin ada rumah sakit yang perawatnya kebanyakan senior, jadi mereka bisa melakukan treatment macam-macam hampir sama kayak dokter gitu ya. Ke rumah sakit yang lain mungkin perawatnya kebanyakan masih junior, jadi benar-benar cuman administratif aja kerjaannya, sisanya oleh dokter misalnya gitu. Dari situ aja benchmarknya bisa jadi tidak setara gitu ya. Oke. Yang keempat, menghadapi konsep drift. Konsep drift ini adalah perubahan ya. Drifting itu apa sih? Teman-teman yang cowok-cowok biasanya lebih tahu ya, drifting. Perubahan ya, perubahan konsep. Kaitannya biasanya dengan waktu, seiring waktu. Tulisan saya jelek banget ya. Seiring waktu. Jadi, contohnya tadi, treatment pasien. Gitu. Kalau ternyata pada saat tertentu gitu ya, pemerintah mengeluarkan panduan baru, prosedur untuk menangani pasien penyakit flu misalnya gitu. Maka secara konsep prosesnya memang berubah. Jadi treatment yang harus diberikan ke pasien memang berubah. Makanya kalau kita lihat ke dalam data, dalam event log, mungkin tahap-tahapnya berubah, tapi berubahnya bukan karena beda treatment sebelumnya dengan treatment sekarang, tapi karena panduannya bilang begitu gitu ya. Oke, kebayang nggak ya? Terus kondisi yang lainnya tadi contohnya. Awalnya tahun lalu itu perawat banyak yang baru, makanya mereka cuma bisa melakukan tugas-tugas administratif. Tapi seiring berjalannya waktu, nah, si perawatnya sudah semakin expert, makanya mereka bisa memberikan treatment-treatment tertentu ke pasien, misalnya ngambil darah, terus ngetes, menyampaikan hasil diagnosis itu boleh sama perawat karena mereka sudah senior, misalnya begitu ya. Maka secara konsep dia berubah. Kalau kita bandingkan langsung dalam event log, seolah-olah case yang tahun lalu itu banyak aktivitas yang dilakukan oleh dokter. Case yang berikutnya di tahun ini itu banyak aktivitas yang dilakukan oleh nurse, oleh perawat. Padahal ya karena uh, kondisi di balik treatment itu sudah berbeda tadi, kondisi si perawatnya sudah berbeda. Lalu yang kelima, tantangan berikutnya adalah meningkatkan representational bias untuk proses discovery. Nah, kalau teman-teman ingat, kemarin kita melakukan proses discovery di contoh yang aktivitas A sampai H itu ya, terus kita telusuri satu-satu itu adalah case yang tercatat dalam sistem. Tapi kondisi real di lapangan bisa jadi ada case-case yang tidak tercatat, misalnya sistemnya down, mau nggak mau dilakukan secara manual pencatatannya. Maka dia nggak akan masuk ke dalam sistem kan. Maka pada saat kita menggambar proses model dengan dataset tadi, dengan event log kita, nggak ada sampel yang tadi, karena dilakukannya di luar sistem. Begitu juga kalau ada perkecualian, bisa jadi ada perkecualian, tapi nggak kecatat dalam sistem.
Contohnya tadi, yang sudah bayar sejak awal gitu ya. Seolah-olah dia nggak pernah melalui tahap pembayaran gitu. Tapi ternyata karena tahap pembayarannya ada di registrasi yang pertama banget di semester 1. Kalau sekarang kita sedang menganalisis data semester 4-nya dia, maka seolah-olah kok ini mahasiswa ada yang nggak bayar gitu. Padahal karena sudah dibayar di depan. Oke, nah ini ya, representational bias. Terus yang keenam, menyeimbangkan kualitas. Kan kemarin kita tahu ada 4 ya, ada 4 sumbunya. Gimana kemarin? Ini kayaknya ya. Precision, precision, terus fitness, generalization, dan simplicity. Ada di sini. Ini nih 4 nih. Fitness, simplicity, precision, dan generalization. Nah, menyeimbangkan 4 ini juga ternyata jadi tantangan buat kita. Karena kalau kita melakukan eksperimen yang cukup, kita coba dengan kelompok-kelompok data yang berbeda, kita bandingkan, kita potong-potong datanya dari waktu ke waktu, terus kita lihat trennya seperti apa, mungkin kita akan melihat, oh ada model yang precision-nya tinggi, tapi generalization-nya rendah. Begitu juga nanti kita geser dikit parameternya, kita tambahin data lagi misalnya gitu ya. Presisinya turun, tapi generalisasinya tinggi misalnya gitu. Nah, ini mau menyeimbangkannya itu gimana gitu. Itu yang menjadi tantangan. Beberapa algoritma yang baru itu mulai menangani hal ini dengan cara merekomendasikan mana sih model dengan precision yang tinggi, tapi generalisasinya lumayan, misalnya gitu ya, nggak rendah-rendah amat gitu. Fitnessnya tinggi dan tetap simple gitu. Nah itu diusahakan diberikan rekomendasi oleh sistem yang kita gunakan. Misalnya nanti kalau kita cobain ya pakai Disco, pakai Prom, itu ada trade-off-nya antara keempat kriteria ini. Tinggal bagaimana kita milih mana sih yang paling mendingan gitu ya, mendingan dari keempat aspek ini. Oke, yang ketujuh adalah cross organizational mining, terutama kalau ada proses yang lintas organisasi. Kalau lintas intraorganisasi, contohnya yang registrasi tadi aja juga masuk gitu ya, karena di sini ada paling tidak ada bagian keuangan, bagian akademik gitu ya. Lalu cross organizational yang lainnya misalnya CRM, Customer Relationship Management, atau Supply Chain Management gitu ya. Supply chain itu berarti kita menghubungkan aktivitas-aktivitas mulai dari supplier sampai ke warehouse, sampai ke perusahaan kita, toko misalnya begitu, sampai ke pengiriman misalnya gitu ya. Itu akan menyebabkan kita butuh menggabungkan event log dari beberapa titik tadi kan ya. Ada dari supplier misalnya ya, supplier, warehouse. Ini sambil teman-teman bayangkan yang kemarin ini ceritanya Will ya di pertemuan pertama. Supplier, warehouse, terus misalnya toko lah ya kita bilang tokonya, terus packaging sampai delivery gitu ya. Ini aja 1, 2, 3, 4, 5. Kalau semuanya oleh perusahaan kita sendiri aman gitu ya. Datanya ada di dalam organisasi yang sama. Tapi kalau ternyata tidak, misalnya suppliernya di luar sistem kita, terus delivery dilakukan oleh perusahaan lain misalnya gitu, maka kita perlu menggabungkan data event log dari sumber-sumber yang berbeda ini. Oke. Tantangan berikutnya adalah menyediakan operational support. Begitu sudah dapat hasilnya nih, terus bisa nggak kita mengusulkan perubahan pada sistem? Bisa nggak kita memperbaiki aplikasinya gitu ya supaya prosesnya berjalan dengan lebih baik. Terus yang ke-9 adalah menggabungkan proses mining dengan tipe analisis yang lainnya. Dengan dengan apa namanya? Statistik misalnya.
atau dengan machine learning, atau dengan AI. Bisa nggak bikin chatbot yang engine-nya itu adalah proses mining. Ini sedang banyak dilakukan oleh beberapa bimbingan saya gitu ya. Beda-beda arahnya. Ada yang AI-nya di awal, terus setelah kita punya event log yang augmented gitu, yang sudah dilengkapi dengan AI, maka kita akan punya proses model yang lebih lengkap, yang lebih valid misalnya. Ada juga yang arahnya adalah proses mining, terus tadi bikin chatbot untuk menjawab pertanyaan dari user tentang proses yang kita analisis. Terus yang ke-10 adalah bagaimana meningkatkan usability untuk non-expert. Ini contohnya terjawab dengan chatbot tadi. Terus yang terakhir, meningkatkan understandability untuk non-expert. Ini biasanya dengan berbagai pendekatan untuk visualisasi, terus pengembangan notasi baru ya untuk proses model gitu. Misalnya kemarin teman-teman kan udah lihat ya contohnya Petrinet itu kan kompleks tuh. Kalau untuk non-expert sulit dipahami barangkali gitu kan. Makanya kita coba kembangkan proses model yang mudah dikenali oleh non-expert. Oke, itu tentang L-star life cycle. Yang berikutnya adalah proses mining project methodology. Kalau teman-teman ingat di awal tadi penjelasannya, ini adalah pengembangan dari L-star life cycle untuk proses yang iteratif. L-star life cycle tapi iteratif. Nah, di mana iteratifnya? Nah, tahap-tahapnya mungkin mirip ya, ada perencanaan, ekstraksi, pemrosesan data, penambangan dan analisis, evaluasi, sampai operational support tadi. Tapi di sini disarankan bahwa tahap analisis itu biasanya dilakukan secara iteratif. Yang itu tahap pemrosesan data, penambangan dan analisis, dan juga evaluasi. Jadi lengkapnya tahapannya adalah perencanaan, ekstraksi, pemrosesan data, penambangan dan analisis, terus evaluasi, terus yang keenam adalah perbaikan dan dukungan proses. Tapi yang ini, tiga ini bisa iteratif. Lalu kalau sudah selesai 3, 4, 5, nih ya, ada arahan atau ada kemungkinan juga kita akan kembali ke tahap inisiasi. Oke. Nah, ini lengkapnya ya, perencanaan, ekstraksi, terus habis itu kita proses datanya, kita lakukan penambangan dan analisis, kita evaluasi, bisa jadi akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru untuk memperkaya analisis kita. Maka akan balik lagi ke pemrosesan data, kemudian penambangan, terus evaluasi. Sampai akhirnya kita dapat insight yang cukup, terus kita lakukan operational support. Oke. Tadi ada diskusi sebelumnya tentang menggabungkan proses mining sama analisis yang lain gitu ya. Di sini bisa jadi kita butuh analisis yang lain. Tadi contohnya adalah statistik, terus ada machine learning, ada AI, dan seterusnya. Nah, ini tahap-tahap dalam proses mining project methodology ya, dalam PM Square tadi. Saya tidak akan sangat detail di sini, tapi mau menunjukkan bagian-bagian mana yang berbeda aja. Di stage awalnya perencanaan, atau kalau di L-star life cycle tadi adalah planning and justify ya. Justify ini sama yang dilakukan ya. Kita pilih proses bisnisnya, terus kita cari pertanyaan riset, terus menyusun tim proyek. Ini bisa jadi kita adalah tim teknisnya, terus ada tim pakar dari pemilik proses, dari pemilik data. Maka kita perlu memastikan gabungan dari tim teknis dan tim pakar inilah tim proyek kita. Oke. Ini kaitannya dengan Gartner di sini. Pada saat kita mengidentifikasi pertanyaan riset,
pastikan kita mengacu ke Gartner Analysis Continuum ini. Kita bisa menganalisis untuk mencari tahu apa yang terjadi selama ini. Berarti dia sifatnya adalah deskriptif. Terus bisa mempertanyakan kenapa kalau gitu ya. Maka kita melakukan diagnostik. Bisa juga menanyakan apa yang akan terjadi di masa datang. Berarti kita akan melakukan analisis prediktif. Terakhir, kalau ada yang kita mau tuju, kita mau menentukan bagaimana caranya membuat sesuatu itu terjadi, berarti kita melakukan prescriptive analysis. Oke, Gartner Analytic Continuum ini umum ya, berlaku umum untuk analisis apapun gitu. Nah, makanya kalau teman-teman sekarang sedang melakukan analisis data tertentu, bisa memetakan gitu ya. Sebenarnya yang sedang saya lakukan ini, apakah analisis yang sifatnya deskriptif, diagnosis, prediktif, atau preskriptif. Nanti kalau teman-teman cari yang lebih advance, ada lagi di sini satu lagi, apa ya? Deskriptif, diagnostik, sama kognitif. Kognitif analytics. Oke. Terus itu tahap pertama. Tahap keduanya adalah ekstraksi. Ini sama dengan yang ada di Elster Life Cycle. Kita perlu menentukan lingkup, kita mengekstrak datanya. Kemudian kalau perlu transfer pengetahuan dari pemilik proses, pemilik data, maka kita akan lakukan di tahap ini juga gitu. Jadi begitu mengekstrak, itu tidak hanya mengekstrak event log, tidak hanya mengekstrak event log, tapi juga pemahaman tentang datanya, bisa berupa prosedur, bisa berupa pengetahuannya dari pakarnya ya, pengetahuan pemilik proses atau data, pengetahuan pakar lah itu sebetulnya. Ya, siap. Tahap ketiganya adalah pemrosesan data. Di sini kita akan milih gitu ya, data yang kita ekstrak tadi, apakah semuanya akan kita pakai untuk menganalisis data dengan proses mining atau cukup sebagiannya aja. Kita bisa melakukan agregasi, memperbaiki event log supaya kualitasnya meningkat, melakukan filtering, atau memilih view tertentu. Memilih view tertentu. Contohnya adalah kalau kita menganalisis data LMS misalnya gitu ya, penggunaan LMS di Telu. Kita bisa pilih view-nya mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa kalau mau melakukan analisis LMS, yang dianalisis adalah mahasiswa aja. Padahal ada sudut pandang yang lain, ada view yang lain, yaitu view dosen, view prodi misalnya gitu ya. Prodi. Nah, kalau kita melihat analisis LMS, proses mining dari view mahasiswa gitu ya. Misalnya kita melihat dalam satu semester aja, ini semester. Mahasiswa biasanya mulai mengakses LMS mata kuliah tertentu ya di awal semester sampai akhir semester gitu ya. Kalau teman-teman menganalisis yang dosen, mungkin mulainya sudah jauh lebih awal, selesainya lebih akhir gitu ya. Karena di sini ada masa persiapan, terus ada masa evaluasi gitu ya, atau penilaian. Dan sepanjang semester. Teman-teman menganalisis prodi, mungkin durasinya adalah di sini. Kalau udah masuk semesternya, prodinya bisa jadi nggak melihat lagi LMS masing-masing mata kuliah, dan di akhir untuk mengevaluasi. Gitu. Jadi kalau kita mau lengkap analisisnya, ya harusnya lihat berbagai view ini. Tapi bisa juga menentukan, oh saya mau fokus ke mahasiswa aja, saya mau fokus ke dosen aja, kita mau fokus ke prodi aja misalnya. Ini MS, lecture, student, administrator atau prodi. Ya. Terus tahap yang keempat, penambangan dan analisis. Di sini kita melakukan proses discovery, kemudian conformance checking, dan enhancement. Kemarin kita sudah bahas ada 3 hal ini ya, proses discovery, conformance checking, dan model enhancement. Input awalnya semuanya adalah event log. Tapi kalau di conformance checking kita punya, di proses discovery dulu ya, kita punya proses model. Terus
performance checking, maka kita punya hasil diagnostik matrix yang 4 tadi ya, ada fitness, precision, generalization, dan simplicity. Terus di model enhancement, ya berarti kita akan punya model proses yang sudah ditingkatkan, sudah diperbaiki sesuai dengan tujuan perbaikan kita. Tadi ada apa ya? Extend sama repair. Extend dan repair. Udah muncul belum sih tadi? Lihat ya. Belum muncul. Mungkin di pertemuan berikutnya ya. Pada saat kita melakukan enhancement itu kemungkinannya ini ya. Kita akan extend model proses yang ada dengan pencabangan, dengan data sudut pandang yang lain tadi ya, view yang lain. Bisa juga kita memperbaiki apa yang sudah ada dalam proses model. Karena kita menemukan ada kekurangan, ada kesalahan, maka kita akan repair. Tahap berikutnya, evaluasi, itu kita akan melakukan diagnosis dan evaluasi atau verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa model yang kita hasilkan itu bisa menggambarkan proses yang tersimpan dalam event log. Tahap 6-nya adalah peningkatan proses dan dukungan, ini sama dengan yang ada di Master Life Cycle tadi ya. Deteksi masalah, kita prediksi, kita akan berikan rekomendasi. Yaitu metodologi utama proses mining yang kedua. Yang pertama tadi Master Life Cycle, yang kedua adalah proses mining project methodology. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak ya? Nggak ada, Bu. Aman ya? Aman, Bu. Siap. Kalau aman kita lanjut ya. Kita lanjut ke metodologi pengembangannya tadi ya. Sudah tahu dua yang utama. Kemudian pengembangannya antara lain adalah ini. Question driven methodology. Berarti dia penekanannya sebetulnya pada question atau pada pertanyaan. Yaitu kalau tadi kita punya 3 macam proyek proses mining pada saat kita menentukan lingkup, di mana tadi ya? Ini ya. Maka si metodologi yang baru ini penekanannya adalah pada question driven. Makanya tadi saya bilang kalau teman-teman sudah punya basic di 2 metodologi utama, yang lainnya pengembangannya kita bisa lihat sebetulnya pembedanya apa dari metodologi yang sudah ada. Dia ke question driven. Question driven nih. Question driven metodologi ini pengembangan L-Star Life Cycle yang kuncinya adalah pada pertanyaan-pertanyaan. Pencetusnya adalah Eric Rogers ini tahun 2017. Ini pada 2 semester yang lalu kayaknya ya. Ericnya ini mau mengisi kelas kita untuk menjelaskan penelitian terbarunya dia waktu itu gitu ya. Coba saya akan hubungi lagi barangkali dia mau cerita lagi pengembangan dari question driven methodology ini. Oke, nah fokusnya adalah bagaimana kita menggunakan proses mining untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul dari pemilik proses. Jadi pertanyaannya harusnya adalah dari pemilik proses. Dari pemilik proses. Misalnya tadi data proses tentang proses, S-nya satu aja ya. Pemilik proses treatment pasien. Pemilik prosesnya adalah dokter, perawat, petugas administrasi rumah sakit gitu ya. Mereka punya pertanyaan apa tentang proses? Misalnya, ini kenapa ya pasiennya kok ngantri terus? Yang salah tuh apa? Apakah kami lambat atau perangkatnya kurang atau pasiennya memang kebanyakan gitu ya? Kita akan coba cari tahu dari analisis proses mining. Pertanyaannya bisa jadi pertanyaan umum tentang pelaksanaan proses. Bisa juga pertanyaan yang fokus pada episode tertentu dari layanan.
Misalnya kalau data treatment tadi lagi ya, bisa jadi dia fokus ke salah satu episode aja. Misalnya radiologi. Tes radiologi itu berapa lama sih? Lalu apakah bisa dipercepat? Apakah bisa dibikin lebih efisien? Apakah bisa sebagian aja yang tes radiologi nggak usah semuanya, misalnya gitu ya. Bisa jadi fokus ke tahap tertentu dalam proses kita. Contoh studi kasusnya IGD, contoh pertanyaannya adalah misalnya ini, apa yang menyebabkan bottleneck sehingga waktu tunggu menjadi meningkat? Di sini berarti yang paling kunci kita adalah perspektif waktu. Perspektif waktu. Terus yang kedua, pada kasus apa saja dan pada pasien seperti apa yang butuh proses yang panjang sehingga waktu tunggunya meningkat. Itu perspektifnya adalah case, perspektif kasus. Belakang dia bilang waktu sih, tapi kita mau fokusnya pada kasus yang seperti apa sih gitu. Berarti perspektif kasus. Lalu apakah penanganan pada pasien telah mengikuti protokol yang berlaku? Ini berarti kesesuaian sama kesesuaian dengan protokol yang berlaku. Nanti kita akan cocokkan proses model yang kita miliki dengan protokol yang berlaku, protokol atau prosedur ya, prosedur yang berlaku. Terus mengapa ada penundaan waktu pada pendaftaran pasien rawat inap? Nah, ini juga perspektifnya adalah waktu. Ini gambaran tahap-tahap dalam question driven methodology. Kalau kita lihat di sini dia ngambil data, berarti ini adalah ekstraksi. Ekstraksi ya. Ya, tahap ekstraksi itu dilakukan dengan mengambil data dari sumber data, kemudian kita pastikan ada strukturnya ya, data yang kita miliki tadi. Terus pembuatan event log itu berdasar pada pertanyaan risetnya tadi, pertanyaan yang diajukan. Setelah punya event log, maka kita akan melakukan filtering, terus PM stage, terus ini dulu data analisis, PM stage, terus baru results evaluation stage. Yang di sini proses mining. Proses mining. Oke, nah di sini saya berharap teman-teman sudah langsung bisa melihat nih. Ini ternyata kan mirip juga dengan cell life cycle tadi. Bedanya adalah di sini ya. Fokusnya adalah pada pertanyaan apa yang mau dijawab dengan analisis proses mining ini. Nah, lainnya sama aja, ekstraksi, kemudian tadi ya pembersihan data dengan filtering, dengan agregasi dan seterusnya. Terus di sini adalah tahap utama analisisnya, bisa digabungkan dengan analisis yang lain, bisa ada statistik dan seterusnya. Di sini dicontohkan dalam gambar. Lalu baru hasil evaluasinya. Ini tahap-tahapnya, ekstraksi, kemudian pembuatan event log, kemudian filtering, lalu terakhir analisis data. Proses mining sama evaluasi hasilnya. Itu metodologi pengembangan ya. Yang pertama tentang question driven methodology. Satu lagi terakhir nih ya. Terakhir adalah metodologi clear path. Clear path ini PM Square yang dikembangkan. ClearPath mengembangkan PM Square dengan fokusnya pada melibatkan pakar selama proses analisis. Disebutkan, ini adalah dari Owen Johnson. Owen ini juga kenalan baik saya, pembimbing saya waktu S3, yang melihat bahwa pada saat kita mau menganalisis data dengan pendekatan proses mining, mau nggak mau si pemilik prosesnya itu harus dekat banget dengan kita, itu artinya harus mengikuti tahap demi tahap yang kita analisis. Maka dia bilang di PM Square itu kurang jelas dalam hal keterlibatan pakarnya. Harusnya si pakar itu terlibat di tahap 3 pada saat pemrosesan data. Di pemrosesan data kita butuh atau si Owen ini mencetuskan
dokumentasi permasalahan data. Ini terjadi pada saat saya menganalisis data dengan proses mining di studi kasus S3 saya gitu ya. Nyatanya pada saat kita melihat dan mengolah data, itu butuh dukungan dari pemilik proses, karena butuh penjelasan ini datanya tentang apa, kaitannya dengan yang mana, masalahnya ada di mana, dan seterusnya. Lalu di tahap 4, di tahap mining and analysis, kita butuh mensimulasikan proses. Dan di tahap kelima, evaluasi, kita butuh berkomunikasi dengan pengambil keputusan supaya bisa mensimulasikan skenario perbaikan. Ini tambahan dari clear path method untuk tahap-tahap dalam proses mining project methodology. Nah, ini adalah contoh simulasi menjadi salah satu tahap yang mendukung penambangan dan analisis tadi. Kita lakukan simulasi proses. Kalau di sini ditunjukkan bahwa dari setiap tahapan itu kita bisa lihat bagaimana pergerakan case ya, case dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, nanti pada saat kita nyobain tools, Disco, kemudian Prom, kita juga bisa melihat simulasi proses ini. Buat kita yang orang teknis, mungkin simulasi ini buang-buang waktu gitu ya. Apa sih gitu doang gitu. Tapi untuk pemilik proses ini sangat membantu. Pada saat kita tampilkan si simulasi ini ke pemilik proses, mereka bisa langsung kebayang, oh iya bener di sini banyak tumpukan, memang banyak antrian panjang. Terus di sini relatif longgar, jarang ada case yang masuk ke cabang ini misalnya gitu ya. Terus di awal memang butuh banyak dokumen-dokumen yang diisi gitu ya, file yang administratif lah sifatnya, makanya cenderung lambat dan ada penumpukan juga. Misalnya begitu, mereka akan langsung bisa mengenali masalah-masalah yang muncul dalam tahap-tahap tertentu di proses yang kita analisis. Oke, siap. Sampai di situ ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, tadi sudah sempat kelihatan juga. Dari pertemuan yang kedua ini, saya akan minta teman-teman untuk memilih satu paper, lalu diskusikan dalam kelompok maksimal 3 orang. Maksimal 3 orang. Jadi kalau mau sendirian boleh, berdua boleh gitu ya. Tapi tidak boleh lebih dari 3. Dari setiap kelompok itu, silakan pilih paper yang ada di sini. Misalnya, oke, nah ini ya. Teman-teman lihat apa? Daftar paper nggak ya? Teman-teman, apakah terlihat daftar paper dari situ? Lihat Bu, kelihatan Oke, siap. Nah, dari ICPM. sing betul. Siap ya. Ini beberapa paper diambil dari ICPM 2024, 2025, terakhir 2025 ya. Silakan teman-teman boleh pilih satu paper aja yang mau dibahas dalam kelompok tadi. Di situ yang saya harapkan dari teman-teman pada saat baca paper adalah bisa mengenali tahap-tahap yang kita bahas dalam metodologi tadi. Syukur-syukur kalau papernya langsung bilang, saya mengacu pada proses mining project metodologi. Ya udah, berarti teman-teman bisa memetakan apa sih yang dilakukan di stage 0, stage 1, stage 2, stage 3, dan seterusnya. Kalau dia nggak bilang gitu, maka ya teman-teman harus baca detail untuk mengenali. Ini miripnya dengan Star Life Cycle, walaupun dia nggak menyebutkan nama metodologinya, misalnya gitu ya. Saran saya pilih papernya mulai dari nomor 11 sampai seterusnya. Atau pilihlah yang 2025 lah ya. 2025 karena dari sisi kebaruan dia lebih unggul ya. Berarti mulai dari 22. Telat ya dari 22. Pilih mulai dari nomor 22 atau yang tahunnya depannya ini adalah 2025. Oke. Kalau sudah milih, silahkan nanti teman-teman isi di dalam tabel yang kedua ini. Kok ngeliatnya ke sini ya? Harusnya kosong. Refresh, suruh refresh nih.
Gimana sih refreshnya? Teman-teman kebuka yang baru apa yang ini? More refresh. Nah, ini harusnya ya. Silakan mengisi judul papernya apa, nama, dan NIM. Judul papernya satu aja untuk tiap kelompok. Jadi kalau teman-teman bertiga ya satu judul aja. Kalau sudah pilih diapain Bu? Ini ya, diskusikan. Pertama, secara singkat penelitiannya ini tentang apa, kasusnya di mana, kemudian yang dia cari apa, hasilnya bagaimana gitu ya. Terus yang kedua metodologi nih. Aduh, fokusnya di metodologi. Metodologi apa yang digunakan? Kalau dia menyebutkan satu nama metodologi, sebutkan. Kalau tidak, maka teman-teman bisa menceritakan tahap-tahap apa yang dilakukan. Lalu jelaskan cara detailnya tadi ya. Kalau pakai secara life cycle misalnya, tahap plan and justify-nya itu apa yang dia sebutkan. Terus extraction dan seterusnya bagaimana. Lalu kalau sudah yang keempat ini yang paling penting ya, ide pengembangan atau penelitian lanjutan. Ini bisa menjadi dasar buat teman-teman nanti pada saat mau menentukan tugas besar dari mata kuliah ini. Tapi sekarang paling nggak dengan baca satu paper, teman-teman punya ide pengembangan nggak? Misalnya pas baca terus menemukan bahwa kenapa kok dia cuma analisisnya urutan doang, nggak dianalisis waktunya gitu ya. Berarti ada ide pengembangan atau penelitian lanjutan untuk menganalisis dari sisi waktu. Oke, nah nanti teman-teman harus mengumpulkan lewat LMS di sebelum pertemuan minggu depan. Minggu depan semoga onsite ya, untuk kita pastikan onsite. Minggu depan itu tanggal berapa? Udah deket liburan belum? Maaf Bu, mau nanya, Iya. minggu depan itu kan sudah masuk ke pekan ketiga ya Bu. Bukannya pekan ketiga dan pekan keempat itu masuknya udah online Bu. Oh iya, bukannya bukan keempat ya? Kalau saya ingat saya di surat edaran kampus itu dari pekan ketiga dan pekan keempat sih Bu. Oke. Ya, nanti kita pastikan ya. Kalau memang ternyata pekan ketiga sudah disarankan online, ya nggak apa-apa kita online aja. Walaupun lebih seru onsite sebetulnya, tapi ya nggak apa-apa. Nanti kita akan lihat eh, panduannya lagi. Kita akan lakukan online kalau memang panduannya begitu gitu ya. Saya sih tadi kebayangnya masih minggu depan bisa onsite, terus minggu depannya lagi baru online, tapi nggak apa-apa. Kita akan lihat, ngikut lah ya, ngikut aturannya seperti apa. Bu, Oke, iya mau silakan. mau menanya lagi, ini untuk tugasnya ada di mana ya Bu? Soalnya di PPT yang di LMS itu isinya beda. Oke, nanti saya update ya yang di LMS ya. Oke Bu. Soalnya kemarin pas saya mau cek LMS itu numpuk, terus bisa jadi ada yang saya hide tapi justru yang baru. Jadi saya akan update ini di LMS. Terima kasih masukannya. Oke, cukup jelas nggak teman-teman tugasnya? Bu mau nanya lagi berarti nggak boleh ada satu kelompok nggak boleh ada dua kelompok yang sama ya Bu untuk mereview satu papernya. Betul, papernya kan banyak ya, jadi silakan Mm-mm. pilih paper yang berbeda-beda satu sama lain supaya nanti pas teman-teman presentasikan itu saling memperkaya gitu. Oh, ternyata paper lain ada yang begini, paper lain ada yang begitu gitu. Beda dengan paper yang saya review gitu. Ya, Oke, Bu, makasih Bu. sama-sama. Masih ada pertanyaan lagi tentang tugas ini? Oke. Kalau tidak ada, teman-teman punya tugas ya minggu lalu ya, ingat nggak? Minggu lalu tugasnya adalah, Yang data yang masukin itu Bu, yang iya timestamp. betul, betul timestamp-nya. Sudah mengisi belum ya teman-teman kita lihat ya. Ah, saya bukannya harus di formnya ya. Coba dulu.
Oke, harus makin berkali-kali ya buat masuk ke form saya sendiri. 96. Form event log. Wah, udah banyak yang merespon. Totalnya ada 600 baris. Oke, ini kalau saya lihat beberapa, sebentar bisa ditampilin nggak ya? Gimana saya suruh nampilin? Stop share sebentar, saya coba buka formnya. Terus mau saya tampilin ke teman-teman kalau bisa. Virus ins. Ins. Oke, siap. Bisa kelihatan. Saya share screen lagi ya. Ini teman-teman kelihatan apa? Itu Bu, datanya yang Oke, timestamp. yang kemarin ya. Ini sengaja melanjutkan dari yang semester kemarin. Jadi kita punya sampel data sampai baris ke 323 itu adalah data dari teman-teman di semester lalu. Terus berikutnya mulai dari 324 sampai
600 sekian tadi. 677 dikurangi 323 berapa? 350-an ya, 350-an baris. Itu adalah data baru dari kelas ini gitu ya. Nanti saya akan pisahkan supaya teman-teman kebayang kalau yang data semester lalu sudah ada versi yang sudah dibersihkan oleh barengan sekelas gitu ya. Nanti saya akan pisahkan terus saya akan kirim di grup. Semoga bisa di hari ini ya. Untuk teman-teman pelajari nih dari data ini, data baris ketiga, 2, 4 dan seterusnya ya mulai bulan Februari ini. Itu semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan kita atau belum? Contoh aja yang kelihatan ya, punten ya, nih siapa yang kelihatannya. 196 belakangnya ini ya. Itu dia menginputkan data breakfast jam 11, oke. Terus take a bath, kemudian go to campus, enter classroom, masih di tanggal yang sama. Udah selesai. Ini nanti teman-teman silahkan cek lagi penamaan aktivitinya sesuai dengan yang kemarin kita sepakati atau tidak. Gitu ya. Kemudian timestamp-nya, ini mestinya timestamp-nya oke ya, karena sesuai dengan inputan langsung. Inputan oleh, enggak, nah, teman-teman menginputkan kan satu-satu, nah berarti harus ngecek apakah timestamp-nya sudah sesuai atau belum. Lalu, kalau sudah, nanti selain yang masing-masing, teman-teman juga harus lihat secara keseluruhan ya dari baris ini sampai yang terakhir, apakah sudah bersih, sudah sesuai dengan kebutuhan kita untuk proses mining atau belum. Di yang tampil ini aja, contohnya ini, breakfast, ada yang semuanya huruf kecil, ada yang depannya huruf besar. Itu nggak ada yang dipisah ya. Terus pray, ada yang pray, ada yang prayer. Kelihatan ya. Terus ada yang go to campus. Oh, nggak ada lagi contohnya ya. Take a bath sama kebetulan. Dua. Oh, ini beda. Yang huruf besar, huruf kecil. Teman-teman boleh bayangkan nanti pada saat kita mau menggambar model proses, akan jadi masalah nggak ya? Kalau spellingnya beda, dari penulisan besar kecilnya beda, mungkin ada yang pakai spasi, ada yang enggak. Ada yang punya event tambahan gitu ya, misalnya cilin. Berarti ada satu note baru, satu titik baru di dalam model proses kita nanti yang namanya cilin. Oke. Jadi izin ya, ini nanti akan saya share ke teman-teman mulai nomor 323 ini sampai selesai. Kalau ada yang keberatan boleh sampaikan dulu sebelum saya share. Saya mungkin nge-share-nya agak malam nanti jam 7, jam 8 gitu ya. Sebelum jam 7, kalau ada yang keberatan, Bu, saya nggak mau kan ada NIM saya di situ, misalnya gitu. Boleh disampaikan, nanti saya take out. Biar yang lain aja yang di-share gitu ya. Tapi semoga sih tidak banyak yang keberatan ya, atau bahkan nggak ada yang keberatan. Karena ini mau buat belajar bareng-bareng kan, untuk ngecek kesiapan data dan membersihkan data sebelum di minggu depan kita coba ekspor dengan Disco Fluxicon. Kalau teman-teman mau nyobain dulu boleh. Disco Fluxicon. Nih. Fluxicon Disco, ini teman-teman bisa download. Ini karena saya bukanya pakai Mac, jadi dia langsung tombol downloadnya adalah Mac. Kalau teman-teman pakai Windows, nanti akan nampilin installer yang Windows. Ini akan kita coba di minggu depan, sambil nanti teman-teman melihat data yang kita kumpulkan bersama. Apakah ini siap untuk proses mining atau belum. Lalu yang kelihatan lagi adalah ini ya, date dan timestamp. Kalau teman-teman perhatikan di contoh data untuk proses mining kemarin, ini digabungkan ya. Jadi nanti silahkan digabungkan supaya jadi satu kolom yang bisa digunakan, dikenali sebagai timestamp lengkap. Mulai dari tanggal, bulan, tahun, kemudian jam, menit, detik. Nah ini lagi, makin ke bawah makin ada yang masuk ke kelas, berangkat ke kampus. Tadi di atas padahal enter room sama go to campus. Oke, ini punya kerjaan bareng-bareng ya. Nanti silahkan
perbaiki, dirapikan datanya supaya model proses yang kita hasilkan nanti sesuai dengan kebutuhan. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Tugasnya jadi 2 ya Bu ya. Soalnya yang ini, nah itu dia. Pengennya kan pas ketemu ya kita nyobain diskonya itu sama merapikan data. Tapi kalau minggu depan online lagi ya nggak apa-apa ya. Minggu depan kita lakukan secara online. Saya kasih dulu datanya ini ke teman-teman nanti supaya bisa mengatur waktu kapan mau membersihkan data, kapan mau membaca paper. Udah ngisi belum? Belum, ya nggak apa-apa. Nanti ya diisi musuh. Siap. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nggak ada, Bu. Ada ya. Sambil saya cek kehadiran, sambil boleh bertanya nanti pada saat namanya dipanggil. Nah, 7, 1. Belum cetak kan? Oke, saya sambil panggil satu-satu ya. Nanti setelah saya cek kehadiran masing-masing, nanti kita ada sesi foto bersama. Kalau memungkinkan disiapkan untuk bisa buka kameranya. Mas Mur Brian ada? Hadir, Bu. Ya. Filemon Joan, Hadir, Bu. Muhammad Awan, Hadir, Bu. itu sama semua sih kayak yang ngomong. Billy Marcelo, Hadir, Bu. oke. Hafiz Marfiansyah, Hadir, Bu. Arsyad Maulana, Hadir, Bu, hadir. oh dia. Alif Rahman, Hadir, Bu. Alvito Buana, Hadir, Bu. Rian Gafran, Hadir, Bu. Azahra Indah, Hadir, Bu. Rizky Darmawan. Oke. Ini kalau ada pertanyaan boleh langsung sambil bertanya ya pada saat bilang hadir. Raihan Fariza, Hadir, Bu. Nabilah Putri, Hadir, Bu. Alicia Massa, Hadir, Bu. Muhammad Akbar, Hadir, Bu. Miracle Ilham. Hadir, Bu. Oke. Fahran Al Ansari, Fahran, nggak ada. Divrik Nicholas, nggak ada. Ataullah Rafif, Hadir, Bu. oke. Ataya Kalisyah, Hadir, Bu. Wahida Putri, Hadir, Bu. Imade Yusa, Hadir, Bu. Galur Perdana, Hadir, Bu. oke. Raffi Faizi, Hadir, Bu. oke. Siap, ini sudah. Terus kalau memungkinkan, ya sudah saya cek semua. Silakan kalau teman-teman bisa, mohon dinyalakan sebentar kameranya supaya kita bisa capture bukti kehadiran hari ini ya. Sip, banyak yang bisa. Ada yang di mobil. Oke, saya capture halaman yang pertama ya.
Tuh, ada yang belum. Yuk, nyala sambil ditunggu. Masih ditunggu ya, nyalain kamera. 1, 2, 3. Oke, halaman yang kedua. Enggak, cuman 3 orang dan enggak nyalain kamera. 3, 2, 1. Ya, sip. Ada yang ramean itu ya, Muhammad ya. Awan, Masyur, Brian, sama Filemon. Udah di kelas ya? Mohon maaf ya, jadinya online. Terima kasih semuanya, teman-teman. Selamat siang, selamat mengerjakan tugas. Nanti sore saya akan sampaikan datanya ya, yang teman-teman harus cleaning. Tapi selain itu juga teman-teman perlu memilih paper mana yang mau di-review untuk kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Mohon maaf atas kesalahan saya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya, teman-teman.